power dari key start switch atau kunci kontak itu diizinkan oleh start relay, kemudian masuk ke safety relay terlebih dahulu. Nah, kemudian di sana jadi PCV ini adalah fungsinya untuk membuka tutup ya fuel high pressure ya atau tekanan tinggi yang keluar dari maka yang ditanggung adalah dari kabel kemudian switch 2 dan switch kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian ya. Kita berjumpa lagi di channel Diki Adenaren ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Gimana nih kabarnya kalian para viewers Diki Adenaren ya? Saya yakin kalian sehat selalu ya dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harapannya kita bisa selalu bersyukur ya, jangan patah semangat ya. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap bisa melaluinya dengan baik ya sahabat-sahabat. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan hoist system dan steering system ya, dan lalunya lagi itu ada brake system ya. Ini kita sudah masuk ke bagian electrical system pada HD785 strip 7. Nah, ini pasti sangat menarik sekali nih pembahasannya pada video kali ini ya. Bagi kalian yang belum nonton seri training produk HD785 strip 7, harapannya kalian harus dan wajib nonton dulu ya. Untuk linknya saya spill di kolom deskripsi. Langsung saja diklik untuk tonton videonya ya. Dari engine system, torque converter, kemudian transmisi, brake, hoist dan steering. Dan untuk kali ini kita bahas terkait dengan electrical system pada HD785 strip 7 Komatsu. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya channel Diki Adenaren, jangan ragu-ragu untuk tekan tombol subscribe, jangan lupa di like dan share, dan saya terbuka untuk diskusi ya sahabat-sahabat viewers Diki Adenaren. Mungkin barangkali ada yang kurang sesuai ya, ada kesalahan, mungkin silahkan dikomentari ya, silahkan berikan masukan dan kritik kepada saya, mana tahu ada kekurangan pada saat penyampaian ya atau kesalahan ya. Ya, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Electrical System HD785 strip 7 Komatsu. Langsung saja cekidot. Ya, sahabat-sahabat sekalian ya, electrical system pada HD785 strip 7 itu sangat menarik sekali dibahas ya, karena banyak komponen-komponen yang menjadi karakter daripada unit Komatsu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sistem operasinya, kita harus tahu dulu nih ya komponen dan posisinya pada HD785 strip 7 tersebut ya. Baik, langsung saja mungkin kita masuk ke yang saya tampilkan di layar itu ya. Nah, itu di sana ada baterai ya. Ya, jadi baterai HD785 strip 7 itu ada 4 pieces ya. Dengan kapasitasnya itu adalah 200 ampere hour masing-masing baterai. Nah, 200 ampere hour itu cukup besar ya sahabat-sahabat ya. Karena memang engine yang akan di starting oleh baterai kita ini itu engine yang cukup besar ya, sekitar 30-an liter kan. Nah, kemudian dari baterai kemudian ada juga yang namanya baterai relay. Nah, di sana sahabat-sahabat sekalian melihat ada 4 relay besar ya. Yang mana di sana adalah 2 baterai relay untuk utama ya, untuk starting dan aksesoris, dan baterai relay yang lain atau relay yang lain itu adalah untuk secondary steering system ya. Jadi kalau kita lihat di sana itu yang kiri itu adalah untuk emergency steering. Nah, kalau yang kanan itu untuk baterai relay untuk starting dan aksesoris ya sahabat-sahabat. Tapi kadang-kadang posisinya ini dirubah-rubah ya, karena tergantung dengan kebutuhan ya.
teman-teman teknisi di lapangan ya, untuk mempercepat proses repair ya, biasanya itu ditukar tempatnya ya. Jadi jangan bingung-bingung, indikatornya adalah ketika baterai relay itu menerima dari 4 baterai ya seri paralel, maka itu tandanya dia adalah baterai relay yang main ya untuk starting dan aksesoris. Nah, kalau dia cuma menerima power dari 2 baterai saja, itu artinya untuk emergency steering ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sini ada starting motor dari engine SA12V ya. Jadi dalam satu engine itu diputar oleh 2 starting motor. Nah, starting motor ini fungsinya adalah untuk pada saat proses starting ya, untuk merunning engine dari kondisi diam ke kondisi running ya sahabat-sahabat. Kemudian ini adalah kunci kontak ya. Nah, kita lihat di sana itu kunci kontaknya itu cat, padahal ini unit Komatsu ya. Jadi cukup unik sih foto yang saya tampilkan ini ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sini adalah alternator ya. Nah, alternator ini dia mensuplai sekitar 26 sampai 27-an volt ya. Kemudian di sana juga ada terminal R sahabat-sahabat yang akan menyuplai ya power ya ke beberapa ECM dan beberapa fungsi electrical system di HD785-7. Nah, terminal R ini cukup penting ya untuk eksistensinya ya. Nanti akan kita bahas di sistem operasi. Nah, kemudian di sini ada ECM engine ya, atau engine controller, yang mana yang kiri itu adalah parent, yang kanan itu adalah child. Nah, kalau dilihat dari fisiknya itu berbeda ya sahabat-sahabat. Yang parent itu dia lebih besar, kalau yang child itu lebih kecil ya. Jadi yang dikontrol oleh masing-masing ECM engine ini itu juga banyaknya itu beda ya. Lebih banyak yang parent ya sahabat-sahabat, karena dia cenderung lebih besar. Karena untuk engine SA12V itu adalah dia ini sebenarnya 2 engine ya, kiri dan kanan atau right dan left bank ya. Maka dari itu untuk kontrolernya itu juga dibagi kiri dan kanan. Akan tetapi dia bekerja sama dengan tujuan menciptakan horsepower dan torsi untuk unit HD785-7 ini ya sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa komponen elektrikal pada engine ya. Nah, yang sebelumnya ada juga saya bahas di terkait engine system ya. Jadi diantaranya di sini komponen penting terkait dengan fuel system ya. Yang mana di sana ada PCV valve ya, atau PCV solenoid ya sahabat-sahabat. Jadi PCV ini adalah fungsinya untuk membuka tutup ya fuel high pressure ya, atau tekanan tinggi yang keluar dari supply pump itu menuju ke common rail ya. Jadi dia ngatur ya bergantian antara depan dan belakang, karena di sana ada 2 solenoid PCV ya sahabat-sahabat ya. Kemudian di sana juga ada G sensor, yang mana G sensor ini adalah tujuannya untuk timing ya, mensinkronkan antara timing dari supply pump dengan timing yang ada di engine. Nah, nanti dia akan bekerja sama dengan NA sensor yang ada di flywheel ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sana ada common rail ya. Nah, common rail itu ada komponen electrical, yaitu rail pressure sensor, yang mana dia fungsinya adalah mensensing, membaca atau memonitor berapa pressure yang ada pada manifold common rail pada engine HD785-7 ini ya sahabat-sahabat. Nah, kalau dia ada kerusakan biasanya sih akan terjadi error ya. Nah, kemudian di sini ada boost pressure sensor ya, yang mana boost pressure sensor ini adalah dia mengukur tekanan pada intake manifold ya. Karena tekanan intake manifold ini cukup penting untuk referensi pembakaran yang sempurna pada engine ya sahabat-sahabat. Nah, kalau dia membaca ada boost pressure yang kurang dari spesifikasi, ya itu biasanya menandakan ada komponen yang gagal. Misalnya turbochargernya itu dia sudah mulai low efisiensi ya, new play-nya sudah tidak banyak lagi. Nah, makanya boost pressure-nya itu biasanya low. Nah, ujung-ujungnya nanti dia akan ke low power ya sahabat-sahabat, kalau boost pressure-nya itu tidak sesuai dengan spesifikasi untuk tekanannya ya.
Kemudian di sini ada exhaust temperatur sensor ya. Jadi untuk exhaust temperatur pada engine HD785-7 ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi dia harus dimonitor oleh sensor. Karena ini juga akan berpengaruh pada tenaga ya. Kenapa dia dimonitor untuk temperatur exhaust ya? Jadi semakin tinggi temperatur exhaust yang dikeluarkan itu tidak baik untuk engine ya sahabat-sahabat. Itu artinya ada mungkin kegagalan pada sistem pemasukan udara dan pengeluaran udaranya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah jadi yang saya pelajari adalah 1 derajat kenaikan pada sistem e-tech ya, pemasukan udara itu naik 1 derajat, maka dia akan menaikkan 4 derajat pada sistem exhaustnya ya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Terlalu panas udara yang masuk, dia akan mempengaruhi udara yang keluar 4 kali lipat ya sahabat-sahabat. Nah kemudian di sini ada ambient temperature sensor ya. Jadi ambient temperature sensor ini adalah mengukur suhu udara sekitar engine dan HD785-7 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi biasanya ambient temperature sensor ini fungsinya sama dengan atmospheric pressure sensor. Dia adalah sensor yang berfungsi untuk pengkalibrasi semua sensor yang ada di HD785-7 ini ya, terutama yang di engine ya. Jadi kalau ada kerusakan pada ambient temperature sensor ini biasanya ya, itu dia akan memberikan referensi yang salah ke sensor-sensor yang lain. Jadi ini adalah kalibrator ya sahabat-sahabat, karena dia hubungannya dengan udara luar ya. Kalau dia bacanya salah, maka engine controller ya atau ECM yang lain itu akan salah juga memberikan informasi output ke monitor kita ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ini sangat penting sekali, sama dengan halnya atmospheric pressure sensor ya, dia adalah pengkalibrator semua sensor yang ada di engine. Nah kemudian sahabat-sahabat di sini ada NE speed sensor ya, yang mana dia akan mensensing timing daripada flywheel ya engine SAA 12P. Dia akan bekerja sama dengan G sensor untuk menentukan timing penginjeksian antara PCV dengan injektor ya. Jadi kecenderungannya adalah untuk yang G sensor dia mensensing pada putaran rendah, dan untuk NE sensor dia mensensing pada putaran tinggi ya. Nah jadi kedua sensor ini dia bekerja sama ya, menghasilkan timing yang akurat dan paling tepat. Nah kalau ada kerusakan pada NE sensor atau G sensor itu seperti apa? Maka timingnya akan kacau ya, bisa jadi lambat injeksinya, bisa jadi lebih cepat. Nah itu akan berdampak kepada power biasanya ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat di sini ada blow by pressure sensor ya. Nah di sini dia mengukur tekanan blow by sistem yang ada di dalam crankcase engine ya. Nah ini sangat penting sekali, khususnya engine-engine yang sudah aging ya, yang sudah tua gitu kan. Nah blow by pressure ini sangat penting sekali untuk dimonitor, karena bisa jadi engine-engine yang sudah lama ya, udah lifetime-nya tinggi, itu blow by-nya lebih tinggi karena bagian ring piston atau linernya itu sudah mulai aus ya. Maka dari itu blow by system itu sangat penting sekali dimonitor di engine SA12P di HD785-7. Baik, di sini ada beberapa komponen elektrikal yang ada di kabin ya sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya itu ada akselerator ya atau position sensor untuk throttle ya sahabat-sahabat. Nah ini fungsinya adalah dia menaikkan RPM engine ya, atau ngegas lah ya. Kemudian di sana juga ada transmisi lever ya, dan juga ada parking brake switch. Nah di sana juga ada retarder lever switch ya sahabat-sahabat. Nah ini adalah bagian daripada transmisi lever ya sahabat-sahabat ya. Nah, jadi dia menggunakan laser ya untuk memerintahkan ya gear speed mana yang akan dipilih oleh operator, dan dia akan mengirim informasi ke
transmisi controller ya sahabat-sahabat. Nah, di sini ada relay group dan juga fuse group ya. Kemudian di sana juga ada di bawahnya ya, itu ECM untuk retarder dan ECM untuk transmisi, atau retarder controller dan transmisi controller ya sahabat-sahabat. Nah, ini dia fungsinya adalah untuk sistem kontrol ya, terutama untuk di brake system dan juga transmisi sistem ya. Kalau untuk hoist system itu dia join dikontrol oleh retarder controller ya sahabat-sahabat. Nah, di sana juga ada fuse ya. Nah, fuse ini dia terdiri dari dua ya, yaitu fuse yang standby power selalu ya, walaupun dia kunci kontak off dia akan selalu standby power, dan yang kedua adalah fuse yang dia akan ada power ketika kontak on ya. Nah, kemudian di sini ada ECMV dan field switch transmisi ya sahabat-sahabat ya. Dia dikontrol oleh transmisi controller ya, sebagai pengatur automatic gear speed yang ada pada transmisi ya. Dia mau ke speed berapa, maka ECMV ini adalah eksekutornya. Nah, untuk field switch itu adalah sebagai informan ya, pemvalidasi bahwasanya speed tertentu itu udah terlaksana dengan baik. Jadi oli yang dikirim ke clutch itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan ya. Jadi dia adalah sebagai validator dan pemonitor ya untuk bekerjanya sistem transmisi. Dan di sana juga ada solenoid dan field switch untuk torque converter control valve ya sahabat-sahabat. Jadi mengatur tekanan dari transmisi pump dan torque converter pump itu agar teralokasi dengan baik ya, sesuai dengan fungsinya ya. Jadi pada saat torque converter bekerja, baru si oli dari torque converter ini dia akan menuju ke torque converter ya sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya ini ada hoist control lever ya. Dan di hoist control lever ini ada yang namanya kick out solenoid ya. Jadi kick out solenoid ini fungsinya adalah untuk mengembalikan posisi lever ya, ketika dia tidak dalam posisi netral ya. Jadi kalau posisinya itu di dumb lower gitu ya, nah itu dia akan ditendang ya oleh solenoid itu kembali ke posisi netral. Jadi dumb body kita itu dalam keadaan atau dalam kondisi aman ya sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian di sini ada body position sensor ya, dia terletak di belakang dekat pin dumb body ya, atau pin vessel ya. Nah, fungsinya di sini adalah dia ini untuk mengatur pada saat dumb body lower itu mendekati ke frame ya, harus ada posisi snap ya. Jadi snap itu adalah posisi di mana dumb body itu melambat ya ketika mendekati frame, tujuannya biar lebih halus pada saat menghempasnya dumb body itu ke frame HD75 dan juga fungsinya juga sama ketika pada saat dumb body full rise, dia akan sistem snap juga melambat ya, supaya mining track kita ini tidak terjungkir ke belakang pada saat dia ngedam ya. Nah, kemudian di sini ada secondary steering motor dan pump ya sahabat-sahabat ya. Jadi secondary steering motor dan pump itu ya, dia otomatis dia akan berfungsi ketika terjadi kegagalan pada steering system yang utama ya. Primary steering system itu gagal atau dia tiba-tiba pressure-nya ngedrop, maka secara otomatis controller akan mengaktifkan secondary steering motor ini ya, untuk bisa memfungsikan kembali fungsi steering pada HD75 ini ya sahabat-sahabat. Jadi dia akan mengaktifkan steering sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi ketika terjadi kegagalan pada steering system yang utama, itu tidak boleh dioperasikan secara normal. Jadi secondary steering motor ini ya, atau secondary steering system itu fungsinya hanya untuk mengevakuasi ke tempat yang aman ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita masuk ke bagian daripada brake ya. Nah, di sana ada parking brake solenoid dan parking brake switch ya. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mengatur ya parking brake ya, baik itu yang ke depan dan ke belakang pada saat diaktifkan dan pada saat di parking brake release ya sahabat-sahabat. Nah, di sana juga ada parking brake switch, fungsinya adalah untuk indikator bahwasanya parking brake itu aktif atau tidak.
Nah, di sini ada ASR control valve ya, yang mana diantaranya di sana itu ada ASR on off ya, kemudian ASR solenoid yang wheel yang kiri dan wheel yang kanan itu diatur di sini ya sahabat-sahabat ya. Untuk penjelasan lengkapnya itu ada di brake system di video saya yang terkait dengan brake dan final rev. Nah, di sini ada proportional reducing valve ya. Fungsinya adalah untuk mengatur ya atau mengontrol ketika ada fungsi retarder yang bekerja atau ARSC ya. Nah, jadi dia kontrolnya adalah secara elektronik dengan solenoid proportional reducing valve ya. Posisinya ada di sebelah kanan dekat akumulator untuk parking brake ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sini ada wheel speed sensor yang terletak di bagian dekat brake modul ya di final rev, dan ini adalah fungsinya untuk mengaktifkan ASR ya ketika terjadi putaran spin ya atau slip pada salah satu roda HD785 slip 7. Nah, dia akan mensensing dan mengirim informasi ke retarder controller, dan dia akan melakukan pengereman pada final rev yang terjadi spin ya, sehingga HD kita ini tetap bisa jalan ke depan, dia tidak amblas dan berputar di tempat bannya sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sini ada steering angle sensor ya, khususnya dia untuk ASR fungsinya ya. Jadi ketika terjadi belokan tajam ya, dia tidak akan mengaktifkan ASR, karena kan tadi ASR itu akan aktif ketika terjadi perbedaan putaran antara ban kiri dan kanan ya kan. Nah, kalau belok itu kan terjadi putaran, jadi kalau tidak ada angle sensor maka ASR akan aktif. Nah, nggak boleh ya kan, kalau ASR aktif maka dia akan terpelanting biasanya, karena roda kiri dan kanan itu sama putarannya pada saat berbelok tajam. Nah, maka dari itu dia akan digagalkan oleh informasi dari steering angle sensor ya. Jadi ASR itu hanya aktif ya pada saat HD kita itu berjalan lurus ya sahabat-sahabat ya. Dan di sini juga ada fungsi untuk automatic suspension ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke hoist system electrical ya. Di sana ada dam control valve ya, yang mana di sana ada EPC ya, electromagnetic proportional control untuk dam ya. Jadi dia mengatur tekanan yang akan menuju pilot control valve hoist ya. Dan kemudian di sana ada directional solenoid, yang mana sebagai arah ya, apakah dia mau rise atau mau down atau lower dam bodinya ya. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke sistem operasi dari HD785 slip 7 ya sahabat-sahabat. Baik, kalau kita lihat di sana ya, ada 4 baterai ya. 4 baterai ini dirangkai seri paralel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, seri paralel ini dia akan dirangkai seri dulu ya, 2 baterai 12 ke 12. Maka dia akan meningkatkan tenaga daripada tendangan baterai kita ya. Kemudian dia diparalel ya sahabat-sahabat, agar dia bisa meningkatkan voltase dari rangkaian baterai kita. Jadi tadi untuk yang seri itu meningkatkan arus dari baterai, dan yang paralel itu adalah menaikkan untuk voltase ya, sehingga menjadi minimal 24 volt ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sana ada baterai relay untuk starting ya. Kita langsung saja lihat sistem operasinya ya. Nah, ini pada saat unit on ya sahabat-sahabat. Maka unit on ini dia akan mengaktifkan ya dari kunci kontak ya. Akan mengenergize baterai relay, sehingga baterai relay itu bisa mensuplai standby power ya ke beberapa titik ya, diantaranya itu ke starting motor ya, terminal B. Kemudian dia menghidupkan untuk fuse group yang tidak standby power ya, maka dia bisa menghidupkan monitor ya. Kemudian di sana ada yang namanya transmisi lever ya, harus di posisi netral ya. Jadi kalau tidak di posisi netral maka dia akan mendisconnect start relay ya sahabat-sahabat ya. Jadi tidak bisa di start kalau posisi transmisinya itu tidak di netral ya. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika starting ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bisa kita lihat di sana ya. Di starting motor juga ada yang namanya pull in dan hold in winding ya. Kalau pull in winding itu fungsinya itu untuk mendorong
pinion ke flywheel ya, pinion daripada starting motor ke flywheel, dan secara bersamaan dia akan membuat kontak ya dari terminal baterai plus ke terminal MPR ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga arus yang dari baterai itu bisa memutar armatur yang ada di dalam starting motor, sehingga starting motornya terputar dan flywheelnya terputar dan engine-nya pun terputar ya sahabat-sahabat. Nah, untuk pengamannya ya, di sini ada komponen yang sangat penting sekali, yaitu namanya safety relay ya sahabat-sahabat. Jadi safety relay itu groundingnya itu ke terminal R alternator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana. Pada saat dia di start, maka power dari key start switch atau kunci kontak itu diizinkan oleh start relay, kemudian masuk ke safety relay terlebih dahulu. Nah, kemudian di sana dia akan mengenergize safety relay, sehingga arus yang dari terminal B itu akan bisa mengenergize solenoid starting motor ya, sehingga starting motornya bekerja. Nah, kemudian sahabat-sahabat, ketika engine sudah bekerja, yang pastinya kan alternator itu dia menghasilkan arus ya, dan juga terminal R-nya juga menghasilkan arus yang sama ya, sekitar di atas 24 volt, biasanya 26, 27 gitu ya. Maka ketika ada arus dari terminal R ya, sama nilainya ya, sekitar 26, 27 volt ya. Nah, karena perbedaan potensial pada terminal safety relay ini hilang ya, jadi sama-sama 26 ya, dari kunci kontak 26 volt, dari terminal R juga 26 volt, maka dia akan menjadi 0 volt ya yang masuk ke safety relay, sehingga safety relay-nya akan de-energize ya, dia akan menutup arus yang dari terminal baterai yang ke solenoid ya, maka dia akan kembali lagi pinionnya dan akan berhenti berputar ya, tapi engine-nya kan sudah berputar ya. Nah, jadi fungsi daripada safety relay adalah seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian di sana ada alternator ya, dia akan bekerja ketika engine sudah running ya, karena dia digerakkan oleh V-belt, dan kemudian dia akan mencharging baterai kita ya. Keempat baterai itu akan di-charging oleh alternator, dan yang paling penting adalah terminal R dari alternator ini, dia adalah sebagai signal yang sangat penting ya, menuju ke semua ECM sahabat-sahabat sekalian. Nah, dia ini adalah penanda bahwasanya engine kita ini masih dalam kondisi running ya, untuk terminal R ini. Signalnya itu masuk ke semua controller, baik itu engine ya, baik itu controller retarder dan juga controller transmisi ya. Jadi ketika ada kerusakan pada alternator ya, terminal R kita ini akan turun, dan dia akan berdampak ke sistem safety itu bekerja ya sahabat-sahabat. Jadi biasanya kalau terminal R-nya itu turun, maka efeknya adalah transmisi itu tidak akan bisa masuk speed ya. Kemudian ada beberapa fungsi lain yang tidak bisa bekerja ya. Jadi cukup penting sekali untuk fungsi daripada signal terminal R ya dari alternator ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana ada juga skema daripada emergency steering ya. Jadi dia itu menggunakan dua baterai, tapi sebenarnya dia disupport juga dari baterai yang punya starting ya. Nah, kalau starting kan dia menggunakan 4 baterai. Kalau emergency steering dia sebenarnya menggunakan dua baterai, tapi juga disupport oleh dua baterai punya starting ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana posisinya ya. Ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali ada masukan atau pertanyaan atau diskusi, saya terbuka ya sahabat-sahabat sekalian. Silakan chat di kolom komentar ya. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Diki Aden Arayan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.